Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel yang sama, YT Berarah. Oke, kali ini saya hanya mau sharing-sharing guys tentang gimana pekerjaan di Jepang. Ini gini ya, untuk teman-teman yang masih proses, yang masih berada di Indonesia atau di mana yang saat ini masih berjuang ingin ke sini, pesan saya ini kalau bisa ambil job sesuai keinginan, kriteria yang kamu miliki. Jangan asal pilih job. Semisal ini kamu mau ambil job pertanian, ya ambil job pertanian, usahakan di bidang pertanian, jangan di bidang yang lain guys. Karena kalau semisal kita salah ambil job dan kita merasa gak nyaman di job itu, yang berat dalam pekerjaan nanti ya kita sendiri guys. Gimana ya, seperti tidak nyaman lah. Dan ini yang paling penting kalau ambil job, usahakan ada temennya guys. Maksudnya tanya dulu sebelum wawancara atau pas wawancara, di sana sudah ada senpainya apa belum, ada berapa anak. Terus waktu wawancara kan pasti, sebelum wawancara kan pasti tahu ini job ini mau diambil berapa anak. Usahakan ada temennya guys, walaupun tidak ada senpai tapi ada temen. Karena semisal nanti kita bingung dalam pekerjaan, kita bisa sharing dengan temen. Jadi jika bahasa Jepang kita kurang dan kita belum paham akan pekerjaan, kita kan pasti bingung mau tanya gimana, caranya gimana, pasti itu bingung guys. Jadi usahakan punya temen yang bisa diajak komunikasi lah, enak diajak komunikasi, diajak sharing-sharing. Misal tadi disuruh ngelakuin apa, usahakan ada yang paham dan bisa saling mensupport lah. Ini untuk pengalaman saya ya guys. Saya di sini job mengganti pergantian mesin AC guys, mesin AC baik di rumah maupun di kombini atau di rumah makan, pokoknya di gedung-gedung atau apalah, gantian mesin AC. Dan saya sendiri guys, baru orang Indonesia pertama. Di kaisa saya ada 5 orang dan yang 4 peserta sajo itu orang Jepang. Saya orang luar sendiri, Indonesia sendiri. Jadi mau nggak mau ya harus berpikir lah gimana caranya, tadi disuruh apa. Semisal kita tidak paham instruksi, tapi coba dilihat pekerjaannya gimana dan pikir dengan kemampuan sendirilah gimana pekerjaannya. Itu yang penting guys. Karena gini, semisal kita tidak bisa bahasa, kita ditanya mengerti apa enggak, menjawab hai wakarimashita, tapi kita nggak tahu apa yang kita lakuin, nanti yang disalahkan pasti kita. Kalau nggak mengerti, bilang nggak ngerti. Tapi untuk pengalaman saya kemarin, saya sudah dijelaskan gini bla 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 bla, saya nggak ngerti. Sampai sajo saya itu bingung guys, gimana lagi harus menjelaskan agar ngerti. Dia bilang gitu, tapi ya gimana guys ya, ketika di Indonesia saya tidak pernah pegang yang namanya mesin AC, apalagi mengganti serta ini ya, mesin AC kan berhubungan dengan listrik juga, penyetelan lah apalah ini.
bukan nggak pernah sama sekali guys. Jadi sampai sini tuh bingung. Untuk penyetelan saat ini ya serahin sama senpai-senpai Jepang. Jadi saya yang ini ibarat masang atau apalah gitu, sebisa saya lah saya lakuin guys. Dan kalau kerja sendiri orang Indonesia sendiri itu pun ada enaknya dan ada nggak enaknya. Kalau enaknya sih di Kaisa saya ini untung orang Jepangnya itu baik-baik guys, nggak ada yang main tangan lah atau yang marah-marah, itu nggak ada. Tapi kalau salah ya pasti ditegur lah, namanya kita salah kan pasti ditegur. Tapi yang susahnya itu ketika libur atau apa, pulang kerja lah sendiri, nggak ada teman mainnya, nggak ada siapa-siapa, itu yang paling sedih guys. Kesepian lah pasti. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja di Jepang, harap ini ya, lihat-lihat dulu job ordernya, berapa yang dibutuhin, anak berapa, ada senpainya apa enggak, kerjanya bagaimana, itu nggak apa-apa guys. Saat wawancara ditanyakan semua itu nggak apa-apa, karena agar kita lebih tahu tentang detail pekerjaannya. Karena nggak sedikit juga yang di sini semisal di Indonesia kita wawancara jobnya apa ya, topi apa ya, perancang bangunan, gemba. Tapi di sini kadangkala yang dipegang itu lain. Seperti ada cerita dari teman saya guys, dia itu jobnya pengaspalan jalan. Tapi nyampe sini tuh yang dikerjain kadang gemba, kadang apa gitu, lain-lain lah guys, pokoknya seadanya lah. Tapi job ordernya itu pengaspalan. Jadi lebih tanyakan detail tentang pekerjaannya saat mensetsu, saat wawancara ketika di Indonesia. Karena kalau sudah sampai sini apa ya, takutnya menyesal sih guys. Kalau menyesal kan gimana ya, dulu di job order gini tapi nyatanya begini. Apalagi kalau kita magang. Kalau magang kan 3 tahun ya, 3 tahun kontrak, dan itu pun nggak bisa pindah. Bisa pindah tapi kecuali ada hal-hal yang memungkinkan kita bisa untuk pindah, seperti kekerasan atau apa ya, kekerasan atau gaji yang nggak sesuai atau kerja yang nggak sesuai, bisa. Tapi itu jarang sekali guys. Kumiai mau mengurus surat pindah pun itu jarang sekali Kumiai yang mau. Tapi kalau sudah kekerasan itu wajib dilaporkan guys. Kumiai tidak menanggapi, kita bisa lapor ke OTIT atau yang lainnya guys. Jadi sebetulnya kalau kerja di sini itu gimana ya guys, kita bisa lah untuk menyisihkan untuk masa depan, untuk orang tua pun bisa. Tapi untuk kurs saat ini kursnya masih sangat-sangat jelek, sekitar 103, 104. Jadi semisal kita kirim ke Indonesia 1 juta, datangnya di sana pun juga 1 juta. Kurs Indonesia, kurs Jepang sangat-sangat buruk. Ditambah lagi sekarang Jepang lagi resesi guys. Oke. Ini saya sedang ada di taman guys, lihat-lihat taman hari ini karena libur kerja ya. Libur kerja, nggak ada kegiatan. Jadi saya main-main ke taman dan cuaca pun hari ini juga cerah. Oke guys, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang masih proses di Indonesia. Harap berhati-hati, harap ditanyakan lagi detail tentang pekerjaannya apa. Lebih memilih pekerjaan gak apa-apa guys, daripada nanti menyesal di sini guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus ikuti channel saya. Salam sukses kita semua. Oke, mantap.